Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sofan, kita bertemu kembali dalam acara Bifan, Bincang Kearifan, yang membahas isu-isu tentang keislaman, keindonesiaan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kali ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan kita nanti-nantikan. Beliau adalah Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ray? Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, Bang Ray Rangkuti ini bukan hanya dikenal sebagai seorang aktivis, tetapi beliau juga seorang pengamat politik dan juga pernah aktif dalam pergerakan reformasi yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Beliau juga menjadi salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilih, dan beliau pernah menjadi sekjennya pasca pemilu 1999. Beliau juga pendiri Lingkar Madani, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi parlemen, memerangi korupsi. Dan beliau sering kali kita lihat di layar televisi dengan pikiran-pikirannya yang begitu kritis terhadap para politisi kita. Kali ini kita akan membincang tentang satu tema yang banyak sekali mendapatkan respon dan perhatian baik dari kalangan aktivis, akademisi maupun juga dari pihak pemerintah. Kita akan membincang tentang isu Islam moderat versus Islam keras. Begitu Bang Ray ya. Bang Ray, ini langsung saja saya mau bertanya ini. Percakapan tentang moderatisme Islam dan ekstremisme Islam dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan yang begitu menarik. Bahkan tidak kurang-kurang Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai satu program mengenai Islam moderat atau moderatisme Islam, yang kemudian memicu perdebatan dan polemik di mana-mana. Bahkan tidak kurang-kurang Presiden Jokowi juga sering mengingatkan bahwa kita harus membumikan Islam moderat ini. Bahkan belakangan kemarin beliau memberikan warning, peringatan supaya di lingkaran TNI tidak mengundang ceramah yang radikal. Sebenarnya menurut pandangan Bang Ray, Islam moderat itu dalam pandangan Bang Ray seperti apa? Ya, dalam kategori yang sederhana kan sebenarnya kelompok Islam moderat itu adalah yang tidak lagi mempertentangkan, katakanlah misalnya dasar-dasar kenegaraan kita, mempertentangkan ajaran-ajaran agama dengan pilihan-pilihan kita dalam sistem berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang paling fundamental untuk menjelaskan apakah seseorang itu berada dalam barisan kelompok Islam moderat atau sebagainya gitu. Jadi selama mereka menerima Undang-Undang Dasar 45, Pancasila gitu ya, sistem demokrasi dan seterusnya itu, ya saya kira mereka masuk dalam bahagian yang kita sebut sekarang ini sebagai kelompok moderat gitu. Sebaliknya yang masih berpikir tentang ada gesekan antara ajaran agama dengan ideologi bangsa, konstitusi gitu ya, dan sistem politik kita gitu, artinya yang bersangkutan ya berada di luar apa yang kita sebut sebagai kelompok Islam moderat itu. Ya meskipun mungkin secara zahir gitu ya, ya tentu karena kita udah menyatakan bahwa negara kita adalah republik ya, kemudian ya, ideologinya adalah Pancasila, dan kemudian konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sistem politiknya demokrasi, mereka ikut, tetapi belum tentu secara pemikiran gitu. Nah, jadi kalau secara pemikiran itu yang kita masukkan dan kita kategorikan sebagai kelompok Islam non moderat itu. Ada kontestasi wacana, ada gitu ya. Nah, dan bisa bersifat politis atau mungkin bisa bersifat teologis seperti itu ya. Dan apa sih Bang Ray yang membedakan secara diametral ya antara ekstremisme Islam dengan moderatisme Islam itu? Kalau moderatisme Islam itu seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya tidak lagi memiliki pikiran misalnya bahwa konstitusi kita itu
tidak mencerminkan ajaran agama Islam misalnya ya. Ideologi kita itu begitu dan seterusnya. Saya kira itulah yang menurut saya yang paling kasat mata untuk menjelaskan bahwa tidak kelompok Islam moderat itu gitu. Sebaliknya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa sistem politik kita ini sesuatu yang istilah yang sering dipergunakan produk Barat misalnya begitu ya. Terus menyayangkan mengapa misalnya sila pertama dari Pancasila itu menghilangkan kewajiban ya kepada umat Islam untuk menjalankan syariat macam-macam itu adalah orang yang merasa bahwa belum selesai formulasi kita sebagai sebuah bangsa yang masih menginginkan nuansa keagamaan yang kuat tentu dalam perspektif mereka gitu untuk masuk di dalam keseluruhan ya pengelolaan sistem berbangsa mereka termasuk formulasi yang kita sebut sistem ketenagaraan. Jadi mereka menganggap temuan-temuan kita di alam reformasi yang seperti sekarang ini lagi-lagi itu adalah bagian dari skema Barat dalam konteks meminggirkan peran politik Islam misalnya begitu ya. Nah pada saat yang bersamaan mereka menawarkan alternatif lain. Jadi saya kira Bung Sofan ini bukannya sekedar ide lagi ya, tapi pada tingkat tertentu ya kita melihat sudah ada gerakan-gerakan yang bahkan ya masuk kepada gerakan politik itu sendiri. Meskipun mungkin secara organisasi partai politik tidak ada, tapi ya kemampuan untuk advokasi ya berbagai kebijakan yang berkenaan dengan ide itu ya kita sudah rasakan dalam bahkan mungkin dalam 15 tahun terakhir ini gitu ya. Anda dulu misalnya pernah dengar apa yang disebut dengan perda-perda syariah gitu ya, yang kemudian sedikit demi sedikit kita mulai koreksi lagi gitu ya. Termasuk ya gejala pelaksanaan pemilu 2014 yang lalu ya isunya begitu kuat ya dan saya kira yang paling fenomenal lebih itu terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Pada tahu sampai ada orang yang mengatakan nggak boleh disolatkan ya macam-macam dan seterusnya itu karena berbeda pilihan itu gitu dan masih kita alami di pelaksanaan pemilu 2019 dan besar bacaan saya ya situasi yang sama juga akan kita alami nanti di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi ada apa namanya itu ya perlombaan lah mungkin ya, ya perlombaan pencapaiannya melalui politik gitu antara orang yang merasa tidak ada lagi masalah dengan apa yang kita alami sekarang dalam sistem politik dan berbangsa kita dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa ya pencapaian-pencapaian kita di dalam sistem bernegara ini adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama. Itu saya kira kontestasi ini akan terjadi juga di 2024 yang akan datang. Jadi bukan yang sekedar ide, memang sudah terjadi di lapangan ini gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya kenapa politik gitu? Bukan sebetulnya kalau kita lihat apa namanya ya perlombaan itu bukan yang sekedar di dunia politik ya. Termasuk di dunia kebudayaan itu terjadi gitu ya. Kemudian di dunia ekonomi juga terjadi. Anda kan kita lihat semua misalnya ada apa namanya ada minimarket dengan identitas tertentu macam-macam dan seterusnya itu. Dan bagi saya sih ya boleh-boleh aja gitu ya, sah-sah saja gitu. Selama tindakan itu, keinginan itu ya tidak dipergunakan dengan cara-cara kekerasan. Nah, kekerasannya yang harus diatasi oleh kita gitu. Nah, jadi terjadi di mana-mana, tetapi makin mendesak di dunia politik itu karena ya apa namanya faktanya dunia politik bisa mengubah segalanya gitu. Kalau Anda hanya menguasai bidang ekonomi, impact-nya terhadap kehidupan sosial masyarakat ya mungkin pada sektor ekonomi dengan kelebihannya sedikit gitu ya. Apalagi budaya ya paling sedikit lah yang kena. Tapi kan kalau politik yang Anda kuasai itu bisa mengubah ya struktur sosialnya, struktur ekonominya, ya struktur budayanya gitu dengan satu kunci namanya penguasaan terhadap politik gitu. Dan oleh karena itulah kalau kita lihat sekarang ya tanda kutip ya perlombaan di dunia politik itu ya kencang sekali gitu ya. Yang kita lihat tadi 2014 ya yang apa namanya 2017 di Pilkada DKI dan mungkin juga nanti 2019 dan mungkin juga nanti di 2024 gitu. Iya, Bang Ray. Nah, mungkin karena faktor-faktor seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Ray, bahwa agama itu rentan dipakai sebagai alat untuk kepentingan politik gitu ya. Karena itu Kementerian Agama membuat satu
proyek besar yang disebut dengan Islam moderat atau moderatisme Islam begitu. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud juga bukan hanya Islam yang dimoderasi, tetapi semua agama-agama itu juga dimoderasi begitu. Tetapi sebagai sebuah definisi, saya melihat dari berbagai pandangan yang mengatakan bahwa Islam moderat itu didefinisikan oleh Kemenak sendiri sebagai satu konsep yang dia tidak ekstrem kanan, over tekstual, juga tidak ekstrem kiri, over kontekstual seperti itu. Menurut Bang Ray gimana? Itu betul. Jadi definisi yang kita sebut tadi Islam moderat atau non-Islam moderat itu, saya mendekatinya dari perspektif politik, nah gitu ya, dalam perspektif kenegaraan gitu. Tapi kalau dalam perspektif sosial macam-macam, kategorinya bisa beda-beda juga. Ya misalnya pilihan-pilihan budaya, itu juga memperlihatkan mana kelompok yang lebih terbuka misalnya dengan kultur kita, dengan apa yang ada sekarang tanpa mempertentangkannya secara keras dengan agama misalnya gitu ya. Tapi ini bagian yang lain yang saya nggak ingin masuk ke situ karena bukan dunia saya itu saya. Tapi moderasi Islam itu apa namanya itu ya, ciri moderasi Islam itu nggak hanya tunggal pada dunia politik itu menurut saya. Itu termasuk di dunia sosial, di dunia ekonomi dan juga di dunia apa namanya itu ya, di dunia budaya gitu. Nah, ada kategori-kategorinya sendiri dan tentu saya dengan turunannya gitu. Nah, cuman karena saya hanya melihat, karena saya lebih banyak di dunia politik ya saya melihatnya dari aspek ini gitu. Nah, salah satu tipikal yang saya sebut sebagai kelompok moderat dan non-moderat dalam dunia politik itu adalah soal apakah mereka sudah menyelesaikan ya persoalan antara katakanlah ajaran agama dengan pilihan-pilihan demokrasi kita ini gitu. Jadi kalau mereka udah merasa nggak ada masalah, klop semua, nggak ada yang terlalu tinggi, yang terlalu bawah gitu ya, nah, itu artinya itu mencirikan secara politik mereka masuk dalam apa yang kita sebut sebagai moderat Islam gitu ya. Sebaliknya kalau ada orang masih merasa ini nggak sesuai dengan syariah macam-macam, yang saya kategorikan di dalam kelompok non moderat. Jadi boleh jadi definisi yang dibuat oleh Departemen Agama itu jauh lebih luas dari itu, dari aspek yang sekedar politik, tapi mungkin juga menyangkut soal budaya, ya, budaya ekonomi, ya, kemudian sosial dan bahkan mungkin juga pendidikan dan sebagainya. Gitu. Ya, dalam aspek nilai-nilai moderatisme dalam hal politik ya, bagaimana itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45 termasuk Pancasila. Pancasila itu di dunia politik ya indikatornya ya itu gitu. Indikatornya itu, betul. Tapi saya ingin bercerita sedikit, Bang Ray. Ma'arif Institute beberapa tahun yang lalu, 2019, itu membuat satu riset ya, bekerja sama dengan Infit. Jadi peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi moderat di dalam membendung ekstremisme kekerasan. Nah, secara normatif, secara formal legalistik, aturan-aturan yang ada di dua organisasi besar ini itu mencerminkan sebuah organisasi Islam yang moderat, begitu. Bahkan kalau di Muhammadiyah sendiri itu ada istilah Darul Ahdi was Syahadah. Bagaimana Muhammadiyah itu juga memberikan satu kesaksian bahwa Indonesia ini berdasarkan negara Pancasila. Sebagaimana juga dengan di NU. Tetapi aturan-aturan normatif di tingkat elit ketika kemudian dikonfrontasikan di wilayah grassroots, di bawah, ya, itu tidak selalu sinkron. Artinya kami menemukan dalam satu penelitian itu bagaimana di wilayah grassroots, baik pengikut Muhammadiyah dan bahkan NU, itu banyak sekali pandangan-pandangan mereka yang memang tidak sesuai dengan ADART Muhammadiyah. Misalnya seperti itu. Banyak sekali orang-orang Muhammadiyah di bawah atau juga NU yang mereka tidak jarang terinfiltrasi dari ideologi-ideologi radikal sehingga mereka menyusup ke satu organisasi dan mempengaruhi yang lain seperti itu. Bahkan isu-isu terkait dengan apakah perempuan itu boleh menjadi presiden atau tidak, apakah menghormat bendera itu bagian dari syirik atau tidak, lalu kemudian mereka menolak Pancasila dan mengusung negara khilafah Islamiyah seperti itu. Nah, sebagai dua organisasi besar
yang membawa bendera moderatisme Islam, ancaman-ancaman dari pihak kelompok-kelompok transideologis itu pasti besar, Bang Rai. Bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan kelompok ideologis jihadis seperti ini? Saya mau mengatakan ininya dulu ya, kultur kita secara umum. Sebetulnya kan kalau kultur kita itu yang asli dan inherent dalam watak bangsa kita itu yang moderat itu. Itu makanya kita kan bisa bergaul dengan semua jenis bangsa manapun kan kalau kita itu di luar soal ada kolonialisme gitu kan. Dan kita menyambut semua ya ragam macam kultur ya yang masuk ke kita dan menyambutnya dengan baik-baik saja. Sehingga kultur kita juga banyak bercampur dengan macam ragam kultur dari seluruh dunia kan kira-kira gitu. Yang saya mau katakan kalau kita lihat umumnya gitu ya dan juga kalau kita lihat aslinya ya watak bangsa kita itu adalah moderat itu gitu. Tetapi tentu kalau kita bedah lagi lebih mungkin dalam parsial ya segini-segini lebih parsial gini-gini ya pasti akan kita temukan ya hal-hal yang mungkin keluar dari watak asli itu dari watak yang orisinil itu yang watak yang inherent yang saya sebutkan itu karena juga tumpukan persoalan yang lain. Nah, apakah misalnya ya ketidakpuasan pada sistem politik yang dialami saat ini bisa begitu gitu ya, ketidakpuasan secara ekonomi atau misalnya empati pada persoalan-persoalan yang diderita oleh orang lain, tetapi kemudian dia tidak menemukan jalannya melalui sistem politik kita macam-macam, itu sangat mungkin gitu. Kalau kita kembali ke hal-hal yang lebih katakanlah ya personal macam-macam gitu. Nah, oleh karena itulah ya, pada tingkat tertentu misalnya program moderasi Islam yang dilakukan oleh Departemen Agama itu menjadi penting gitu, termasuk berbagai program-program yang dilakukan entah itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama untuk terus-menerus ya menjejalkan gitu ya, mengingatkan masyarakat kita tentang watak asli kita itu, kultur asli kita itu, yang moderat itu gitu loh kira-kira itu. Jadi sehingga dengan begitu, entah impitan apapun yang terjadi di bawah ini gitu ya, kadang-kadang karena mungkin masalah ekonomi ya macam-macam ya, termasuk ya solidaritas yang membuat mereka merasa harus masuk pada jaringan tertentu gitu. Nah itu ditarik lagi melalui program-program pengenalan terhadap apa yang kita sebut dengan Islam moderat itu gitu. Nah itu menurut saya udah positif banget. Jadi memang menghadapi fenomena yang seperti ini yang menurut saya dengan dua mekanisme gitu ya. Mekanisme pertama adalah terus-menerus menaikkan pendidikan gitu ya, dan yang kedua ya memang memperbaiki ekonomi mereka gitu. Nah sayangnya ini yang agak kelihatan juga mulai agak menurut saya yang perlu direnungkan bersama oleh kita karena kecenderungannya sekarang berhadap-hadapan gitu loh. Dari sebagian dari kelompok yang kita sebut sebagai moderat Islam ini seperti tidak punya kesabaran untuk menghadapi apa yang Anda sebutkan itu tadi. Ya kan, udahlah. Ya, ada yang laporkan ke polisi ini ke situ, apalagi mempergunakan media sosial kan, saling bully, saling itu dan seterusnya itu, yang pada akhirnya kemudian setidaknya dalam ya 7 tahun ini yang kita alami adalah ketegangan yang terus menerus, gitu. Betul. Yang seperti tidak ada jedanya. Gitu. Ini soal waktu kapan ini tergelincir akan dibully ini, kapan ini tergelincir akan dibully ini dan seterusnya itu gitu. Yang dari situasi yang seperti itu, menurut saya tidak melahirkan peradaban, tidak melahirkan kultur keadaban kita gitu. Yang ada adalah pengikisan pada kultur keadaban. Karena sedikit-sedikit ya saling bully, kalau nggak bully ya masuk penjara, lapor dan seterusnya itu gitu. Apa yang mati dari situ itu? Yang mati dari situ adalah pertukaran wacana. Gitu. Iya. Jadi yang saya mau katakan itu adalah ada juga di sebagian dari kelompok moderat ini yang terlihat tidak sabar menghadapi yang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Yang akhirnya kemudian ya dalam bacaan saya justru jatuh pada tindakan-tindakan yang sedikit banyak ya tidak mencerminkan sikap moderat gitu loh kira-kira kan. Jadi takut pada pemikiran ya, dikit-dikit main lapor, main bully ya kan.
Oh, itu yang dimaksud tadi terlihat tidak sabar itu ya? Tidak sabar itu Oh, gitu. oke. Jadi mestinya kan sebagai bayangan saya begini loh, Bung Sofan. Sebetulnya kegelisahan saya, kala kelompok katakanlah misalnya, kan survei-survei udah menjelaskan itu ya. Mayoritas umat Islam itu, mayoritas mutlak malah umat Islam itu tidak ada masalah dengan Pancasila, tidak ada masalah dengan demokrasi macam-macam gitu. Jadi apa yang harus dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil ini gitu? Ya menurut saya sih yang bisa kita lakukan adalah memberikan mereka satu situasi bahwa demokrasi inilah membuat mereka hidup gitu loh. Jadi bukan sebaliknya, demokrasi ini dipakai oleh kita karena merasa terancam, justru untuk ya meminggirkan mereka yang mengakibatkan persepsi mereka memang terhadap demokrasi itu tidak seperti yang seringkali kita idealkan gitu loh. Loh faktanya katanya dengar demokrasi, tapi saya berpikir tidak boleh. Saya berbicara tidak boleh. Saya mengungkapkan ini nggak boleh macam-macam dan seterusnya. Nah itu justru pada tingkat tertentu menurut saya yang melukai citra kemoderatan kita gitu. Itulah mengapa Bung Sofan ya, saya salah satu yang berdiri menolak pembubaran ormas-ormas yang disebut radikal itu tidak melalui proses peradilan. Gitu. Kalau Anda baca beberapa pernyataan saya, tegas itu. Saya sangat menyesalkan mengapa organisasi-organisasi yang dicirikan sebagai kelompok-kelompok radikal itu dibubarkan tidak melalui proses pengadilan. Sebab di negara yang demokratik, ya, semua organisasi-organisasi yang dianggap ya mengancam kedamaian masyarakat ya harus dibubarkannya melalui pengadilan. Jadi pemerintah nggak bisa main pukul, bubarkan dulu baru ke pengadilan, itu salah. Lewat pengadilan lah mereka dibubarkan, kira-kira begitu. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebutkan tadi, ada ketidaksabaran. Ada mulai juga sikap sekarang, nggak udahlah, mereka hanya menyelewengkan demokrasi itu untuk memukul demokrasi. Kan kita harus tahu demokrasi ini kuat, mau dipukul bagaimanapun kuat gitu loh. Jadi jangan kita sangat, apa namanya ya, istilahnya itu ya, jangan sampai kita juga kerdil hanya karena sekali jab, dua jab, dan sebagainya. Yang saya mau katakan itu adalah justru kita harus memperlihatkan kepada mereka, inilah demokrasi itu. Betapapun engkau berpikir sangat jauh sekali, bahkan mau mengancam demokrasinya, demokrasinya membukanya. Itu yang membuka, ya, membedakan demokrasi itu dengan corak berpikir Anda. Sebab kalau Anda berbeda sedikit, Anda udah tuduh kita, ya Anda masuk neraka lah, apalah, dan seterusnya gitu. Iya kan? Tapi saya akan hukum Anda kalau Anda menggerakkan ide itu dengan cara-cara kekerasan. Gitu loh kira-kira itu. Jadi yang dihukum itu bukan idenya, tapi tindakan kekerasannya. Yang boleh jadi diinspirasi oleh ide itu, gitu loh kira-kira kan. Artinya ormas-ormas yang dicurigai terlarang, tidak sesuai dengan konstitusi, dan pembubarannya tidak melalui mekanisme atau proses-proses pengadilan itu sesuatu yang tidak benar menurut Bang Ray. Ademokratik. Undemokratik. Karena di dalam demokrasi, kan prinsip pertama demokrasi itu kan kebebasan warga negara. Berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berorganisasi kan. Itu prinsip utama tuh. Nah, kapan ia dapat dicabut? Kalau pengadilan mengatakan itu dicabut, gitu loh. Nggak boleh itu karena kekuasaan mengatakan itu harus dicabut. Lalu setelah dicabut oleh penguasa, diuji di pengadilan. Nah, justru sebaliknya, penguasa harus membuktikan organisasi-organisasi yang mereka tuduh sebagai radikal itu, gitu loh kira-kira itu ya, mengancam keamanan negara. Melalui apa? Melalui pengadilan. Itulah tindakan yang demokratik. Gitu. Ya, nah itu yang saya sebutkan tadi, ketidaksabaran itu. Nah situasi itu yang kita alami saat ini, yang sebetulnya pada tingkat tertentu ya itu tadi tidak akan melahirkan peradaban baru dan tidak akan melahirkan keadaban baru juga. Keadaban baru, di dalam demokrasi kita gitu. Yang akhirnya kemudian ya mau Islam moderat, ya tentu tidak bukan ini hanya sebagian kecil juga di kelompok Islam moderat yang saya mengatakan itu gitu ya. Tapi sama-sama kencangnya nih soalnya gitu lah. Yang terlihat adalah ya nggak ada pilihan deh di antara dua ini ya. Gitu loh. Tadi Bang Ray mengatakan bahwa sebenarnya watak dasar bangsa kita itu adalah moderat. Seperti itu. Dan saya ingat ketika Wali Songo mendakwakan Islam
Mereka menggunakan jalur-jalur budaya Betul. dan bukan jalur politik. Mereka tidak merampas kebudayaan agama-agama yang sudah ada di bumi Nusantara ini. Mungkin ini sebagai bukti bahwa moderatisme Islam itu sendiri sudah ada di dalam ajaran agama itu. Tetapi ada satu hal, Bang Ray, yang mau saya tanyakan. Bahwa ada banyak faktor. Kenapa sih kelompok-kelompok ekstremisme Islam itu seringkali melakukan tindakan kekerasan? Salah satunya adalah faktor teologis misalnya, atau faktor ideologis, atau faktor politis seperti yang tadi Bang Ray bilang, bahwa mungkin ada kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka, kemiskinan semakin banyak, perekonomian tidak merata, sehingga ini memicu mereka, kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan oleh kebijakan negara ini, kemudian melakukan tindakan-tindakan atas nama agama. Apakah ini seharusnya negara harus bertindak lebih untuk mengatasi ini, Bang? Saya kira tiga faktornya bisa masuk. Bisa teologis, bisa ideologis ya. Karena kan kalau kita lihat misalnya ya beberapa idiom mereka ya, yang dipergunakan dalam kerangka mencapai tujuan itu, mempergunakan idiom-idiom yang memang termaktub di dalam ajaran-ajaran agama gitu kira-kira kan. Jadi unsur-unsur ideologi, unsur-unsur teologi ya masuk. Misalnya menggunakan jihad, syahid, macam-macam dan seterusnya gitu ya. Nah, termasuk tentu unsur-unsur politik, tapi jangan lupa bahwa ada unsur historis. Gitu ya. Historis itu apa? Ya itu tadi ini kan sepertinya belum selesai nih perdebatan yang terjadi pada penyusunan ya pondasi bangsa kita. Ya kan antara kelompok Islamisme di Konstituante ya kan di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia dahulu gitu ya dengan ya pandangan nasionalisme gitu yang akhirnya mencapai titik temu kan seperti kita ketahui kan yang kita temukan sekarang ini gitu. Jadi perdebatan tentang histori yang saya sebutkan dengan historisisme itu masih tetap dibawa-bawa tuh perdebatan yang terjadi kala pendirian Republik ini sampai sekarang gitu loh Bang yang seolah-olah belum selesai juga gitu. Nah itu yang saya sebutkan 3 mungkin 4 ini gitu. Tapi kalau sekiranya mana yang paling dominan dari yang 4 itu, saya kira alasan-alasan teologis, kemudian alasan-alasan ideologis itu yang mungkin lebih dominan. Lebih dominan. Ya. Ditambah menurut saya sih solidaritas yang timbul terhadap berbagai penderitaan yang dialami oleh umat muslim di seluruh dunia gitu, yang rasanya nggak akan bisa dijawab melalui mekanisme demokrasi ini, kira-kira gitu loh. Jadi ada bayangan saya gitu. Nah oleh karena itu harus ada semacam keunggulan kepemimpinan agama ya. Bukan saja dalam kerangka mensejahterakan, membahagiakan warga negara kita, tapi dalam kerangka juga membela kelompok-kelompok yang dianggap tertindas di belahan dunia yang lain itu. Gitu. Tanpa kepemimpinan itu, ya kepemimpinan dengan solidaritas agama itu, atau selama kita menganut demokrasi ini, kira-kira begitu ya, maka masalah-masalah yang menimpa umat Islam di seluruh dunia ini, yang mungkin nggak akan tertangani. Gitu. Itu bayangan yang mungkin bisa saya baca dari dari kelompok ini gitu ya, yang tentu saja boleh jadi salah juga. Iya, betul Bang Ray. Saya sepakat bahwa ada banyak faktor yang memicu gerakan ekstremisme Islam begitu ya. Tetapi faktor-faktor itu barangkali mungkin saling bersinergi ya. Tapi yang ini menurut saya ya, Sopan. Makanya di tingkat tertentu itu yang lagi-lagi kalau saya kembali ke tema tadi ya. Islam moderat yang juga sabaran ini justru akan berakibat makin menguatnya itu yang saya sebutkan itu. Kenapa gitu? Karena apa istilah saya itu ya. Jadi sejauh-jauh pikiran orang ini gitu loh menurut saya ya. Melangkah gitu ya. Tapi ketahanan budaya kita itu jauh lebih kuat. Oh, oke. Gitu. Iya. Ini itu satu. Nah, yang kedua,
menurut saya sih kelompok-kelompok ini juga hanya akan berhenti pada simbol-simbol agama kok. Gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu. Itu ya. Akan berhenti di simbol. Jadi misalnya 1-2 perda dibuat istilah saja kita buat dengan perda agama gitu. Ya udah selesai. Gitu. Terus calon pemimpin yang mereka dukung menang misalnya, udah selesai. Setelah itu pemimpinnya mau melakukan apakah sesuai dengan agama atau sesuai dengan demokrasi, saya kira mereka juga akan ribut. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita baca substansi dari tuntutan mereka itu bukan pada pondasinya, tapi pada simbol-simbolnya itu. Gitu. Nah, itu satu segi yang membuat saya juga mengkritik mereka. Ya misalnya ya. Harus ada perda yang mewajibkan sholat jamaah bersama gitu. Terus kan oke lah misalnya kalau diterima, tapi nanti relevansinya dengan angka kemiskinan bagaimana? Infrastruktur bagaimana? Bagaimana gitu. ya? Ya kan? Kemudian apa? Korupsi ini, bagaimana gitu dan seterusnya gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga sebetulnya berpikirnya itu simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu. Iya, ada nanti di perdanya, lu sebutin aja perda syariat Islam kayak gitu ya. Meskipun sebetulnya ya tidak sepenuhnya menunjukkan itu. Iya, tapi kalau kita lihat Bang Ray ya, ini juga bagian dari pertanyaan krusial ini ya. Di era demokrasi ini, demokrasi dianggap sebagai satu ruang yang memungkinkan mereka untuk bisa mengekspresikan sebuah ide dan gagasan. Dan melalui demokrasi atau bahasa saya, mereka suka membajak demokrasi untuk mengkampanyekan politik kebencian, utamanya untuk kepentingan politik elektoral. Sebagaimana tadi Bang Ray bilang di tahun 2017 dan menjelang 2024. Apakah ini justru tidak membahayakan, Bang Ray, gerakan-gerakan populisme Islam yang mengusung ide-ide khilafah, Daulah Islamiyah ini? Ya, ini kan, ancaman nggak kira-kira? Ya mungkin kalau konteksnya ke bangsa ya ancaman. Tapi yang saya mau katakan itu saya nggak mau menghadapi itu dengan kekuasaan gitu loh saya. Iya. Jadi saya dalam kelompok barisan moderat, ide harus saya lawan dengan ide. Itu menurut saya. Iya. Ya bahwa ide Anda itu mengancam terhadap demokrasi, ngancam terhadap NKRI, ya. Tapi saya nggak akan pakai kekuasaan untuk melawan itu. Itu yang saya katakan. Kecuali Anda bertindak dan tindakan itu menggunakan kekerasan, pemaksaan. Saya akan lawan dengan hukum. Kira-kira gitu. Tapi selama itu wacana, oke, kita bertengkar aja di wacana itu. Itu menurut saya. Jadi dia ancaman, oleh orang itu harus dilawan, tapi melawannya tidak melalui pendekatan kekuasaan. Saya nggak tahu, saya di situ, Bung. Jadi bagi saya tidak boleh kekuasaan dipakai untuk mematikan ide. Mematikan ide, ya. Se-ekstrim apapun ide itu. Itu maksud saya ya. Iya. Kecuali ide itu diekspresikan melalui tindakan yang tindakannya itu menimbulkan kekerasan. Nah, itu harus ditindak melalui hukum. Harus dihukum gitu. Itulah mengapa misalnya sekarang saya mempertanyakan ya, kelompok-kelompok yang mendukung katakanlah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekarang yang mereka sebut sebagai pemimpin agama itu gitu. Sekarang apa yang didapatkan oleh kelompok selain hanya mengganti Ahok kepada Anies baru, gitu. Ada yang nggak berbeda pola pemimpinnya, gitu kan? Pembangunannya ya tetap pembangunan yang sama. Bedanya tuh cara pendekatannya kan. Anies naturalisasi memasukkan air ke dalam tanah gitu. Ahok mengalirkannya ke laut. Gitu. Tapi kan intinya sama gitu. Nah, dan mereka ribut kah? Nggak ribut. Nah, banyak yang saya ributkan dari Anies gitu loh kira-kira kan. Karena menurut saya ya banyak hal yang semestinya ia janjikan nggak diwujudkan atau banyak pengelolaan dia yang menurut saya nggak tepat. Ya Formula E lah, apalah. Terus bedanya dengan Ahok pada aspek itu yang mana? Nggak ada. Iya kan? Bahkan pada tingkat tertentu menurut saya transparansi di eranya Ahok jauh lebih kuat dibandingkan di era Anies Baswedan ini gitu ya. Ahok berani berhadapan-hadapan dengan DPR kalau berhubungan dengan penggunaan APBD yang berlebihan. Anies enggak. Ya kan? DPRD seperti difasilitasi justru oleh Pemda DKI Jakarta untuk kepentingan yang bersifat
lebih tepat disebut bersifat personal ketimbang kelembagaan, kira-kira gitu ya. Nah, terus apa ininya? Itu yang saya sebutkan tadi. Pada akhirnya ya kelompok-kelompok yang seperti terjebak juga pada simbolisme agama itu, bukan pada substansinya, itu maksud saya gitu loh Pak. Ini soal mereka mau menyebut itu pemimpin agama gitu. Terus kalau pemimpin agama beda nggak dengan pemimpin yang kagak ada bedanya, iya kan? Cuma soal artinya, ya kan mereka juga ributnya itu kalau misalnya sebagai contoh Ahok dulu melarang memotong hewan kurban katakanlah di pelataran masjid apa gitu ya, karena atau di pinggir jalan. Di pinggir jalan karena berdampak kepada gitu. Nah, itu dianggap menentang ajaran agama atau tradisi agama ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Kan itulah yang mereka bayangkan tentang agama itu maksud saya gitu kan. Itu yang saya kan dangkal sekali gitu kayak gitu. Nah, sekarang misalnya begini, coba uji deh Bung Anies Baswedan, setuju nggak pengaturan kebijakan TOA itu atau tidak? Gitu. Kan Anies belum ngomong nih sampai sekarang. Entah mau menerapkannya di DKI Jakarta atau tidak, kan kira-kira gitu ya. Tapi entah ia setuju ataupun nggak setuju, artinya kita mau mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang disebut tadi istilahnya itu, pada akhirnya juga hanya terjebak pada ajaran-ajaran simbolik itu gitu, urusan toa, ya kan, urusan ini gitu-gitu. Itu maksud saya. Nah, oleh karena itulah saya mau mengatakan tadi, pertama, kultur kita kuat kok menghadapi itu, gitu ya. Yang kedua, saya nggak mau mendekati itu. Oleh karena itu, saya tidak mau mendekatinya melalui pendekatan kekuasaan. Yang ketiga, harus membuktikan kepada bahwa demokrasi ini sangat menguntungkan mereka. Jadi bukan hanya menguntungkan, tapi juga menguntungkan mereka gitu. Dan yang keempat, saya mau mengatakan pada akhirnya kemudian mereka juga terjebak pada apa yang mereka sebut sebagai ajaran agama itu pada hal-hal yang simbolik. Ya urusan toa lah, ya kan, urusan soal pemenggalan lah, dan yang paling tinggi itu adalah soal identitas agama. Karena dia bukan muslim, ya kan, akhirnya nggak boleh pimpin kita gitu. Padahal pembangunannya sama, cara pengelolaannya sama dengan apa yang disebut dengan pemimpin yang dinamakan Islam itu. Oke, Bang Adi, terima kasih. Wah, ini penjelasan yang sangat komprehensif lah. Tapi saya mau tanya satu lagi. Sebenarnya kita udah dibatasi oleh waktu, tetapi ini penting dan sangat krusial sekali ya. Jadi tindakan kelompok ekstrim yang tidak jarang melakukan aksi-aksi kekerasan misalnya, dan itu di musim-musim tertentu, misalnya musim pemilu ya, sebagaimana terjadi di tahun 2017 dan menjelang di tahun 2024. Bagaimana sih untuk mengatasi supaya moderatisme dalam hal politik, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Bang Rai, itu kekerasan-kekerasan itu bisa diminimalisir gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya, atau tokoh-tokoh agama? Saya kira lebih banyak kepada kaum politisinya. Karena itu yang lagi saya sebutkan tadi ya. Sebagian dari mereka yang kita sebut sebagai kelompok moderat Islam ini gitu ya, justru mempergunakan ketegangan ini demi keuntungan politik gitu. Jadi alih-alih meredamnya secara diam-diam, mereka justru memelihara, jika penting menumbuh suburkannya gitu. Karena ada keuntungan elektoral. Kan? Jadi orang itu kan pilihannya kalau nggak di kelompok sana pasti kelompok sini gitu loh kira-kira ya. Nah, akhirnya dibuatlah sehingga makin banyak orang yang bertumpuk di kelompok ini atau makin sedikit di kelompok sana atau sebaliknya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya justru arahan kita ya kan mengingatkan kepada peserta pemilu, entah itu partai politik, entah itu individu, dalam ini caleg-caleg, agar sama sekali tidak boleh mempergunakan isu-isu identitas di dalam hal meraup suara gitu. Karena isu identitas ini udah terbukti di 2014, 2017, 2019 itu paling murah biayanya, tetapi paling mahal hasilnya, gitu, istilah yang lain paling meriah hasilnya gitu ya, tapi paling mengancam terhadap bangsa dan negara kita. Saya pernah sampaikan begini loh Bung Sofan, di tahun 2020 seingat saya, kalau saya nggak silap itu. Ancam politik identitas itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan politik uang. Saya bilang. Tidaknya ada 3 tuh indikator. Politik uang, ya waktunya terbatas.
dimulai dari mendekati pelaksanaan pemilu sampai ke pelaksanaan pemilu. Hanya di situ tuh politik uang terjadi gitu kan. Kemudian yang kedua, ciri politik uang itu tidak akan berdampak panjang. Jadi begitu pemilunya selesai, ya selesai politik uangnya. Gitu kira-kira kan. Dan yang ketiga, nggak akan masif. Kalau politik uangnya di daerah A, ya di daerah A itu. Daerah B, C, D, nggak akan kena gitu kira-kira kan. Nah yang ketiga itu adalah tidak pernah menimbulkan kekerasan. Nggak ada orang bakar TPS karena politik uang gitu ya kan. Ada nggak itu tiba-tiba ada pemilih bakar rumah orang, kenapa bakar rumah orang? Dia belum bayar, nggak akan ditemukan kan kira-kira gitu. Dan tiga hal ini ditemukan di dalam politik identitas. Dia efeknya sangat panjang. Pilkada DKI 2017 sampai sekarang ya kan masih kita alami efek dari politik identitas itu gitu ya. Kemudian sangat potensial menimbulkan kekerasan. Gitu. Dan dampak ininya tempatnya juga panjang. Kejadiannya di DKI Jakarta, tapi perbincangannya bisa se-Indonesia. Bisa se-Indonesia. Nah, itulah mengapa saya mengatakan kalau tadi Anda sebut itu, apa yang dilakukan? Mengingatkan para politisi dan bahasa yang lebih umum, peserta pemilu, untuk betul-betul tidak mempergunakan politik identitas dalam konteks meraup suara. Oke. Wah, terima kasih Bang Ray. Ini sebuah perspektif yang luar biasa. Dan pemirsa, kita dibatasi oleh waktu. Banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan sama Bang Ray, tetapi waktu juga yang mengantarkan kita pada akhir perbincangan ini. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.